Udah mulai loh. Ayo. Gimana? Assalamualaikum dulu, bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Anas dan kedua rekan saya. Ya, kita mulai ya. Dan saya Muhammad Juliaidi. Langsung aja kita masuk ke sesi semalam wawancara dengan anak tersebut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kesulitan belajar Halimah di kelas. Iya. Oke, langsung Yang pertama nih Halimah, aku mau nanya, aku Katiara sama Kak Rahma mau nanya nih, apakah Halimah terlibat dalam diskusi kelas? Pernah terlibat gak? suka ini nggak diskusi? Maksudnya suka diskusi gak sama teman-teman itu? Enggak. Ya, kerja kelompok? Oh Enggak. enggak, kenapa gitu? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang kedua, tapi kalau misalnya untuk membaca dan menulis dan berhitung-hitung, Halimah suka gak? Kurang juga. Tapi lebih basicnya kemana nih Halimah? Maksudnya Sukanya dari kemana? lebih dari antara baca, tulis sama hitung, lebih paling suka yang mana? Baca. Oh iya, berarti Halimah suka membaca. Terus yang ketiga nih, yang apa sih Halimah yang membuat sulit dalam belajar selama, kan Halimah kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Halimah tuh ngerasa paling sulit di pelajaran apa? Tajwid. Kenapa gitu? Apa kurang paham atau kurang perhatian dari gurunya apa gimana? Males aja kalau pelajaran tadi. Oh, malas. Jadi kalau misalnya itu mungkin lebih ditingkatkan lagi ya kemauannya, karena kan itu tajwid itu penting buat bisa membaca Al-Quran. Nah, Halimah udah sampai mana baca Al-Quran? Udah Al-Quran belum? Udah, alhamdulillah. Yang kelima nih, Halimah kalau misalnya di rumah punya nggak sih kebiasaan belajar gitu, atau pulang dari TPA ya? Dari TPA ke rumah langsung tidur atau main dulu apa? Ada nggak belajar di sini sama mama? Mungkin apa sama ayah? Enggak, Kenapa? langsung main. Kenapa gitu langsung main? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mama suka ngajakin tapi Enggak. Oh iya. Mungkin kalau misalnya mama, mungkin dari kalau misalnya mama nggak ngajakin, mungkin dari Halimah sendiri nih yang punya sifat maunya belajar ya. Gitu. Jadi kalau misalnya belajar itu bukan cuma di sekolah, karena kalau misalnya di sekolah orang tua kita tuh guru, kalau di rumah orang tua kita adalah ya mama ayah ya. Jadi belajar itu harus di kelas, gitu. Di sekolah enggak juga. Kayak aku nih, aku malah sambil kerja kuliah, tapi kalau misalnya habis kerja nugas juga, tetap belajar juga habis kerja. Kalau Halimah kan main, kalau aku habis kerja gitu. Jadi jangan patokin di sekolah itu cuma belajar, tapi di rumah juga ya. Oke? kalau nggak belajar Ya itu berarti Halimah jangan ngerasa ini ya, ngerasa nggak disayang sama mama, karena mama kan kalau begitu berarti marah dalam arti sayang, peduli. Justru kalau misalnya Halimah didiemin malah itu artinya mamanya nggak peduli, ya kan? Paham? Ya. Yang terakhir nih, hasil belajar. Nah, Halimah pernah selama dari kelas 1 sampai kelas 5 berhasil atau dapat ranking entah apa, pokoknya yang ini dah, yang berbentuk apa ya, kayak tonjolan bakat dia apa gitu dari hasil belajar nih, hasil belajar yang diharapkan dari tes maupun tugas-tugas sekolah. Dari maksudnya ini anak nih pernah unggul dalam hal apa gitu? Unggul dalam hal apa? Karena berhubung Rahma bukan wali kelasnya ya, jadi kurang tahu. Coba mungkin Halimah ada pernah ikut lomba-lomba gitu nggak? Nggak pernah. Terus kalau di kelas pernah jadi peringkat? Pernah peringkat? Peringkat berapa? 15, nggak masuk 10 besar. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti untuk kedepannya harus lebih rajin lagi belajarnya gitu ya Halimah ya, supaya bisa ngejar 10 besar atau bahkan bisa masuk 5 besar ya. Ya gitu. banyak Muridnya banyak, berarti Halimah harus lebih giat lagi belajarnya karena muridnya ada banyak gitu ya. Ya. Oke. Nah, cukup sekian dari kita ya.
dalam memahami, bukan memahami sih, mungkin dari sekian banyak pertanyaan kita bisalah ambil sedikit apa data atau informasi dari Halimah ini. Halimah itu dia. Siti Nurhalimah. Siti Nurhalimah. Ya. Sehat-sehat Halimah, semoga menjadi anak yang pinter, Amin. soleha, Amin. sayang ayah mama, Amin. sukses bahagia dunia akhirat. Amin. Jadi si anak tersebut berdasarkan hasil wawancara semalam, salah satu siswa ini dia kesulitan mengikuti pelajaran itu di mata pelajaran tajwid ya teman-teman. Jadi memang tajwid itu sebuah ilmu yang harus benar-benar dipelajari, dipahami, bukan hanya dipelajari aja, tapi harus dipahami juga. Percuma kita pelajari, tapi kalau kita nggak paham itu percuma. Nah, dari wawancara semalam juga kita dapat mengetahui kelebihan atau apa ya, ada basic yang diingini oleh anak tersebut, yaitu membaca. Nah, dan setelah kami tanya, si anak ini ternyata sudah sampai bacaan dia Ngajinya sudah di Al-Quran ya. untuk pelajaran ngajinya. Tapi makanya kita sempat bingung juga, dia suka Quran tapi kurang mengerti tajwid. Iya, Gitu ya. karena Biasanya memang kan itu kan satu hal harusnya yang bersandingan ya Iya. tajwid dengan Al-Quran itu. Nanti pas wawancara kami semalam dari si anak, ternyata dia bilang kalau misalnya dia itu kurang suka tajwid karena kata dia pusing atau apa lagi semalam. Jadi gimana tuh Pan? menurut Yazid gimana tuh dengan tanggapan anak yang seperti itu, kita harus gimana cara menyikapi anak yang Dari- kesulitan dalam belajar? Kalau misalnya kesulitan dalam belajar sih mungkin bisa apa ya? Ada dorongan dari berbagai sisi, berbagai pihak lingkungan juga yang mendukung. Mungkin kita nggak bisa salahin juga kalau misalnya di lingkungan mereka mungkin banyak main atau gimana, jadi Lingkungannya kurang mendukung ya. lingkungan kurang berarti. mendukung karena ya lingkungan tuh nggak bisa Berpengaruh. dipungkiri kalau itu berpengaruh banget. Oh iya. Jadi Atau mungkin bukan hanya di sekolah aja, Ya. si anaknya harus belajar tapi di rumah pun Nah. sebenarnya harus belajar. semalam pun dari pertanyaan kita yang dari si anak Beberapa ini, pertanyaan dari si anak ini ternyata habis sekolah dia jarang untuk belajar di rumah, ya, nggak langsung belajar ya. nggak langsung belajar. Habis itu juga dia pas ditanya katanya dari mana kalau misalnya mau kemana di sekolah langsung main gitu. Nah kita nih semalam mencobalah untuk membujuk atau memotivasi dia untuk bisa kalau misalnya tempat belajar itu bukan di sekolah aja tapi di rumah, dan salah satunya dengan program sekolah itu ya dikasih PR untuk para murid gitu, supaya apa, supaya bisa belajar juga di rumah, ada yang dibuka lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan di anak jadi pembahasan. Jadi dalam dunia pendidikan itu kita mendidik itu ada berbagai metode yang harus kita terapkan ke anak. Menurut Yazid sama Tiara, metode apa yang pas untuk ngasih ke untuk kita sebagai pendidik ngasih ke anak-anak yang menurut yang bisa diterima dengan anak-anak? Metode apa yang bisa diterima dengan anak-anak? Kalau misalnya dari lihat dari sisi metode pembelajaran, kalau dari terlalu banyak. Terlalu Nah, jadi banyak. saya akan memaparkan satu atau dua lah mungkin yang bisa saya jaga. Nah, dari yang pertama ini metode aktif, metode kooperatif. Nah, apa sih metode kooperatif ini? Metode kooperatif ini adalah bentuk kerja kelompok. Kerja kelompok. Jadi ya basic aja, setiap kelas dibagi menjadi beberapa ada. Iya. Dan itu karena selain mengasah kerjasama, lebih ada juga menjadi kekeluargaan bersama teman. Ya, yang kedua nih ada yang disebut dalam simulasi, membuat model nyata dari konsep. Model apa? Nyata dari konsep. Model nyata dari konsep. Mungkin yang dimaksud di dalam situ seperti kalau di anak sekolah sekarang P5 ya. Sekarang itu ada di sekolah-sekolah pelajaran P5. Apa itu P5? Jadi P5 itu adalah singkatan dari proyek penguatan
Pancasila. Nah, jadi kegiatan P5 itu banyak kegiatannya sebenarnya ya. Nah, salah satunya itu dengan membentuk fisik. Jadi dari teori kita ubah menjadi fisik gitu. Kayak misal dengan praktek-praktek membuat bunga dari sedotan atau membuat tas dari sedotan, pokoknya sekreativitasnya anak seperti itu salah satu. Ini ya prakarya ya? Iya, seperti prakarya, tapi kalau di zaman sekarang disebutnya P5 karena kan kita pakai kurikulum merdeka ya, masih pakai kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu dinamai P5 dalam prakarya. Nah, P5 itu ditujukan untuk memperkuat kompetensi dan karakter siswa. Jadi kita bisa melihat di bakatnya siswa itu di mana, apakah dia dalam bikin-bikinan bakatnya atau mungkin di keterampilan gitu. Terus membantu siswa mempelajari isu-isu penting di sekitar. Jadi dengan kita adain misalkan bikin bunga, nah mereka kan jadi pemikirannya itu iya, nyari bunga gitu. Oh ternyata ini bunga matahari, jadi luas lagi pemikirannya gitu dengan adanya P5. Terus juga membantu siswa untuk menemukan solusi terhadap masalah di sekitar. Kayak contoh kalau ada temennya yang nggak bisa dalam musik, sama dia dibantu. Jadi fungsi adanya P5 ini sebenarnya sangat membantu ya di era sekarang. Karena apa-apa anak serba digital, terus kita juga harus kreatif sebagai pendidik. Iya, gitu. Karena kalau kita kreatif ketinggalan sama anak murid gitu. Ya, jadi Tiara Yazid, gue pengen nanya nih. Jadi menurut Tiara sama Yazid sendiri, apa kelemahan anak yang bikin anak tuh sulit mengikuti pelajaran ketika di dalam kelas? Mungkin menurut aku itu kurangnya motivasi dari orang tua juga. Gitu. Jadi pengaruh ya sebenarnya orang tua, pengaruh kuat. Terus mungkin anak sulit memahami materi juga karena si gurunya itu kurang asik dalam menyampaikannya ya. Iya benar yang kata Tiara, mungkin ya. Kita pun sebagai pendidik juga dituntut untuk sekreatif mungkin. Di mana bisa untuk mencairkan suasana, mengayomi anak, itu gimana? Kalau apalagi yang diajar kalau misalnya mungkin kalau mahasiswa udah nggak butuh itu. Iya, kalau kita udah anak pikir sendiri gitu ya. SD, nah Iya. itu Apalagi masih banget. kelas 3 ke bawah itu benar-benar masih kitanya harus, ya sebagai pendidik yang harus muter otak, aduh gimana nih cara menyampaikan materi hari ini ke anak dengan kreatif supaya anak nggak bosen. Nah, dan juga pemilihan bahasa yang bisa mereka mengerti. Iya. Karena kalau pepatah Arab mengatakan kulinas bikodili bikulidim, katakan kepada manusia sesuai dengan akal kemampuan akal mereka. Betul. Ngomong sama anak kecil, bacanya pakai yang gampang dimengerti. Iya. Ngomong sama orang intelek atau pemikiran segala macam, pakai bahasa yang intelektual. Iya. Teman-teman pakai bahasa sehari-hari. Jadi Makanya ada porsinya. menyesuaikan kan. Terus kira-kira menurut Tiara apa lagi tuh selain dua itu tadi? mungkin kurangnya kemampuan berkomunikasi juga. Anak sulit ngomong. Bersosialisasi. Mungkin karena dia kurang bersosialisasi, jadi berkomunikasinya pun Jadi susah, kurang. jadi kurang ya. Karena tidak terasah ya. Nggak tahu emang di rumahnya dia jarang main, Ya, atau jarang diajak ngobrol sama orang tuanya. ya Bisa jadi. ada kan orang yang bukan orang tapi orang tua yang benar-benar ngetang itu nggak boleh main. Iya betul. Ada juga yang iya kayak orang tua kerja, orang tua kita nggak bisa nyalahin karena yang di kelebihannya mereka mungkin takut kalau misalnya anaknya nanti salah gaul Iya, atau takut, iya. Rasa bergaul. takut itu ada Iya. ya. Kekurangannya gitu, anak jadi gampang murung Iya. atau susahnya bersosialisasi. Dan susahnya kurang Introvert. susahnya berkomunikasi sama Teman-teman di temannya. sekitar. Iya. Terus ada lagi nggak kira-kira saran mungkin apa nih yang bisa kita ambil, kan kita calon-calon guru ya insya Allah. Jadi buat bekal kita juga nih gimana caranya, oh ternyata kalau ada anak
punya kekurangan dalam kelas, kekurangan mengikuti, sulit untuk mengikuti dalam kelas, itu caranya tuh kita harus kayak gini. Jadi apa gitu. Bisa dengan gimana ya? Bahwa anak mungkin itu semua posisinya nggak sama. Iya. Ada yang dikasih perhatian lebih, ada yang mungkin dikasih perhatian yang cukup dia udah bisa nurut, ada mungkin dia itu ada yang lebih dan cukup. Kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa ikut sama rata gitu. Iya betul. Karena Menuntut kalau anak. misalnya begitu, kasihan di anak yang kurang ini. Ya contoh maaf seperti anak yang Kemarin yang malam itu, mungkin dia itu lebih butuh perhatian. Iya. Maksudnya lebih harus ada yang ngerangkul. Kayak misalnya maaf dari semalam dia udah kelihatan gitu ya. Iya. Kayak gimana dia ini kayaknya ya kita udah ini kurang buat dia. Terus kalau menurut Tiara sendiri, apalagi nih kira-kira yang harus kita? Mungkin kurangnya rasa percaya diri si murid si anak tersebut. Jadi susah ya untuk belajar, untuk mengikuti pelajaran. Iya, benar-benar karena Rahmat sendiri pun di dalam kelas ya, kebetulan memang ngajar kita PA. Jadi di dalam kelas yang Rahmat ajar itu ada anak yang sebenarnya macam-macam modelnya. Ada yang super aktif yang sekalian, ada yang benar-benar diem, ditanya iya Aminah atau nah pokoknya ada yang gitu. Terus ada juga yang kalau ditanya iya bisa padahal enggak gitu. Jadi benar-benar susah ditebak ya, apalagi kamu megang kelas 3, makanya dibilang kelas 3 itu benar-benar kitanya yang harus otak gimana caranya biar anak ini mau ngomong sama kita, mau terus sama kita. Jadi cara memang ngadepin anak-anak kayak misal seperti yang kurang bisa dalam mengikuti pelajaran. Ada memang anak yang di kelas kami itu ada anak yang gimana ya, dia nurut, nggak bandel, tapi dalam menulis, dalam menghafal itu masih kurang, masih ketinggalan jauh sama teman-temannya, udah di mana, dianya masih di mana. Itu ada yang begitu. Jadi caranya kita yang penting anaknya ada kemauan untuk belajar dulu. Jangan dipaksa. Itu mungkin dari apa pertigaan bawah ya, dibutuhkan guru-guru pilihan di market itu nggak semua guru yang pegang gitu iya, karena itu kan harus secara sabar sama emosi juga kan. Iya, sebenarnya nggak mungkin yang kita kalau misalnya udah main tangan gitu nggak boleh. karena kan zaman dulu, kalau sekarang udah ya udah kita nggak beda. Ya, Kalau kita dulu pakai rotan atau apa orang tua kita, tapi kalau sekarang kan mungkin udah nggak bisa lagi. Walaupun kalau kayak ngadepin anak yang kayak gitu, kita nggak bisa pakai kekerasan sebenarnya. Jadi kalau kita tambah kerasin, mereka pun tambah mengembangkan. Iya, kayak bola bekel ya. Tambah dengan mengirim. Jadi kita harus luluhin dulu hatinya nih. Kita baik-baikin, maunya apa kita ikutin dulu, baru kita bujuk untuk menulis, menghafal. Baru kita fokusin dia untuk menghafal. Dan menghafalnya pun nggak kayak teman-temannya yang bareng-bareng. Enggak, mereka dia tuh ketika anak teman-temannya nulis, nah kita ke dia, Rahma ke dia gitu. Untuk baca. Oh, jadi pegang dia teman-teman nulis, dia baru mulai. Iya, teman-temannya nulis, dia Rahma arahin untuk menghafal. Karena yang Rahma lihat ya, ini anak nggak bisa mengikuti pelajarannya itu karena bareng-bareng, dia nggak fokus. Jadi kefokusannya dia tuh belum ke satu arah. Harus sendiri ya? Iya, jadi dia harus sendiri, harus sepi kan, kalau lagi nulis sepi ya anak ya. Dan kalau di kelas Rahma pun Rahma tegesin, kalau harus nulis nggak boleh ngeluarin suara. Minjem pensil pulpen nggak boleh, karena udah dari sebelum nulis pas jadi buku udah dipersiapkan gitu. Jadi ketika nulis anak-anak pun harus tenang gitu. Jadi sebenarnya plusnya itu kita menerapkan peraturan kayak gitu tuh supaya anak juga tahu sekarang waktunya nulis, sekarang waktunya belajar nih. Nah ketika belajar pun Rahma juga nerapin nggak boleh ada yang jajan, nggak boleh ada yang makan kelas, boleh minum air doang, nggak boleh ngobrol, nggak boleh noleh sama noleh sini. Nah itu pun anak jadi tahu ketika ada temennya yang noleh sama noleh sini, mereka bilang ke kita. Tapi kalau misalnya anak-anak yang juga aja
ada nggak sih orang tuanya yang nunggu? Ada. Ada. Malah banyak ya, karena Rama masih kelas 3 megangnya, jadi anak-anakku tuh masih yang masih minta tungguin sama orang tuanya, dan orang tuanya pun menyaksikan cara pembelajaran Rahma di kelas itu gimana, cara Rahma ke anak itu gimana gitu ya. Alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada yang gimana gitu ya, maksudnya orang tua lega, aman-aman aja gitu. Itu mungkin dari sepengalaman yang mas kita dapat. Selanjutnya kita membahas nih apa sih metode pembelajaran dari Imam Al-Ghazali ya. Ya, jadi kalau menurut Imam Ghazali itu pentingnya pendidikan anak karena merupakan amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya. Selain tanggung jawab urusan anak, berkaitan juga fisik anak. Jadi perannya orang tua itu juga sangat penting. Kita guru itu hanya istilahnya mengisi kekurangan yang mungkin di rumah belum terlaksana, seperti belajar. Kalau di rumah kan mungkin waktunya gitu ya, belum ini, ketika di kelas kan memang difokuskan untuk belajar. Menurut Yazid gimana tuh? Nah, Imam Ghazali ini membagikan kelompok, ada anak yang masih tingkat dasar atau remaja dan dewasa. Nah, kebetulan kan yang kita bahas ini lagi di tingkat dasar ya. Iya. Nah, Imam Ghazali ini membagi menjadi 4 metode. Yang pertama pembiasaan, yang kedua pemberian tugas, yang ketiga pemberian hadiah, keempat mode teguran. Nah, Imam Ghazali ini menekankan nih pada pentingnya agama dan akhlak. Nah, ulama kita itu sangat mementingkan ya Imam Ghazali pada agama dan akhlak dalam kitab Al-Hijjah Ulumuddin. Oh iya, kita. Ya, berikut nih pemikiran dari Imam Ghazali tentang pembelajaran, bahwa belajar adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan dari guru ke siswa. Nah, maksudnya kalau misalnya di zaman sekarang kayak transfer ilmu lah, ya dari guru ke siswa. Karena kan itu kan dengan mengajar di papan tulis, dengan mengajar di papan juga sih, ada di laptop atau mungkin di buku atau di apa namanya? Layar. Ya, di layar itu. Nah, yang kedua nggak disampai itu juga tentang ilmu. Belajar itu merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang yang bersifat menetap. Nah, artinya apa menetap di sini dijelaskan bahwa guru semaksimal mungkin harus berusaha bahwa anak ini dapat berubah akhlaknya. Dari yang di tingkat dasar ini bisa berubah akhlaknya, yaitu ya yang udah pasti dari buruk ke baik. Ya. Nah, dan ini Imam Ghazali sangat menekankan bahwa guru harus berusaha semaksimal mungkin dalam proses perubahan tingkah laku. Yang ketiga, di sini disebutkan juga belajar yang dilakukan dengan adanya pengajar akan memudahkan pencapaian hasil belajar yang produktif. Nah, mungkin di sini ya, kalau menurut aku nih, artinya belajar dari sang pengajar langsung, ya kan? Iya. Maksudnya itu udah belajar dari pengajar kan? Iya. Berarti langsung gak sih apa salah? Bener Langsung ya? dari guru. Langsung Iya, dari guru kan, betul. dari pengajar. Nah, itu mungkin selain mendapat barokah juga, karena Islam kan sangat menjunjung tinggi kebarokahan. Karena al-adabu fawqal ilm. Nah, adab itu adab itu di atas ilmu. Nah, kita nggak mungkin dapat berkah atau keilmuan yang menetap dan berguna lah. Dan macam bijak kita. Nah, makanya di kitab Al-Hijjah Ulumuddin ini dijelaskan bahwa belajar yang dilakukan dengan pengajar akan memudahkan pencapaian hasil belajar. Tahu gak maksudnya itu mungkin kan kalau zaman sekarang ya ada handphone ya, ada sosmed gitu yang itu nggak salah sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak salah, cuman kan sumber referensinya itu belum terlalu jelas ya. Ya kadang malah nggak ada sumber referensinya, jadi kita belajar tanpa guru istilahnya. Nah, jadi maksudnya Imam Ghazali ini belajar dengan guru itu yang tatap muka gitu, yang kita yang ada misalkan kayak kita belajar hadis. Oh, hadisnya dari siapa nih? Dari misalkan Yazid, gurunya Yazid gitu. Oh, Yazid tahu hadis ini riwayatnya siapa gitu. Jadi kan jelas gitu ketika kita menanyakan
rinciannya gitu. Nah kalau di sosmed itu kan kita nggak tahu dari Ini belajar mana. dari siapa. Iya betul, karena kan ilmu itu sangat sensitif ya, sensitif sekali gitu. Ada yang menerima, ada yang tidak. Jadi kita harus Kita benar-benar minimal tahu lah harus guru kita ini belajar dari mana. iya harus jelas, Iya. harus jelas mata pelajarannya ke atas. Betul, paham. Ya. Terus selanjutnya Selanjutnya ini ada juga nih wajib hukumnya belajar. Apa sih? Thalabul ilmi Faridatun ala kulli muslim. Ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, bukan berarti itu belajar di masa muda doang. Iya. Karena betul-betul ilmu minal mahdi. Ilahdi, betul. Ya. Jadilah ilmu dari Baru lahir sampai sampai keliang kalian lahir sampai meninggal maksudnya. Ya, nggak harus apa ya, nggak harus muda atau Iya, cuma kita nggak belajar dilihat seumur dari hidup. umur ya. Bener-bener berhenti belajar itu ya saat kita mati bila Iya, mati. iya. Bahkan ketika kita baru lahir pun kayak kita belajar merangkak, ya kan belajar ngomong, belajar megang satu itu kan semua butuh belajar. Ketika tua pun kita juga belajar gitu karena mungkin di masa mudanya kita ilmu kita masih kurang. Iya. Atau ada yang suatu skill yang belum kita kuasai, Iya. jadi mungkin kita mengejarnya di masa-masa kita Betul. udah dewasa Masa- atau tua iya. gitu. Dia nggak jadi masalah juga sebenarnya. Dan makanya dibilang sampai ilalahdi sampai meninggal karena kan umur nggak ada yang tahu. Ada orang yang umur 20 udah meninggal, padahal belum tua kan. Syarat mati kan dia harus tua. Iya, mati nggak ngeliat umur. Selanjutnya nih, Iya. guru harus memiliki peran dan akhlak yang baik. Semua udah nggak bisa Betul betul nggak bisa betul. dibungkit lagi karena kita di sekolah ataupun saya nih waktu di pondok mungkin ada di sedikit cerita ya. Jujur semua guru saya ngerokok. Iya. Di pondok itu semuanya ngerokok. Tapi mungkin saat udah masuk kelas di atas itu jadi ada ya, tingkatan. bukan tingkat kayak tanjakan gitu. Oh. Dan dari tanjakan itu semua guru masih ngerokok di situ. Karena apa? Karena mulai masuk itu udah banyak kelihatan anak-anak. Mungkin itu Oh. salah satu guru, ya satu apa ya jadi pelajaran buat Iya. sanksi-sanksi kalau misalnya hal yang buruk Jangan diperlihatkan di depan anak-anak. Iya. Ya. Di gulu aja itu kan katanya digugu dan ditiru. Iya. Kayak gitu. Dia lihat, dia ngelakuin, dia ngamalin lagi. Iya, pendapat kita pribadi. Dan ada narasumber juga Narasumbernya semalam. juga ada semalam ya. Nah, harapan kita sebagai mungkin saya dan kami ya tenaga pendidik bisa supaya bisa istiqomah dalam Iya. memperbaiki diri Iya. dan bermanfaat dan apa ya mampulah mengontrol nafsu. Iya. Sebagai kan kita disebutnya mungkin guru muda ya, Iya. yang tahu lah masa muda kan Iya. yang rawan gitu. Iya. Makanya doakan apa, kami ya Biar sebagai- biar bisa istiqomah bisa dalam istiqomah dalam Mengajar. mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Iya. dengan akhlak yang Baik. Baik, karena subhanal yaum wa rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin esok hari. Masya Allah. Ya. Tantangan buat ini. Udah mungkin cukup sekian ya. Sekian. Mungkin kalau teman-teman di rumah masih belum terlalu paham bisa cari referensi lebih dalam lagi. Ya, atau komen boleh di Ya, YouTube boleh kami. komen nanti insya Allah kita pretorin lagi. Ya, di YouTube. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari semester 5 Institut Agama Islam Jamiat Khair pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum